Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang hal-hal yang merusak akidah. Adapun poin-poin hal-hal yang merusak akidah: yang pertama, hal-hal yang dapat merusak akidah; yang kedua, cara membentengi diri hal-hal yang dapat merusak akidah. Pengertian akidah. Akidah adalah bentuk jamak dari kata akidah, merupakan beberapa perkara yang wajib diyakini kebenaran oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, akidah adalah sejumlah kebenaran dapat diterima secara mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar, dan fitrah. Hal-hal yang dapat merusak akidah: 1. Perbuatan, perkataan, keyakinan, atau sikap ragu yang bisa membatalkan dan merusak akidah atau nakid, sehingga orang yang melakukannya kafir dan keluar dari Islam. Contoh: yang pertama, murtad dengan perkataan, yaitu perbuatan berupa perkataan seperti mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kedua, murtad dengan perbuatan, yaitu perbuatan yang membatalkan keislaman seseorang karena meninggalkan perbuatan yang ditentukan oleh agama. Yang ketiga, murtad secara i'tiqad, yaitu kemurtadan berupa keyakinan hati sekalipun tidak diucapkan dan yang dikerjakan. 4. Murtad karena rasa ragu, kemurtadan yang disebabkan karena seseorang meragukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Sebuah akidah itu bisa dirusak beberapa hal. Yang pertama, syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari kata bahasa Arab asyirku, yang artinya at-tadudul, kemusyrikan, al-musyarriku, sekutu peserta, an-nasibu atau bagian, asyirkatu wasyarikatu, persekutuan. Yang kedua, nifak. Nifak terbagi dua: nifak dalam i'tikadi atau keyakinan. Nifak ini terbagi 6 dan pelakunya adalah penghuni neraka paling bawah. Contohnya yaitu mendustakan Rasulullah, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah, membenci Rasulullah SAW, membenci sebagian yang diajarkan Rasulullah SAW, senang terhadap kemunduran agama Rasulullah SAW, benci terhadap kemenangan Rasulullah SAW. Amali ada 5 macam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tu'mina ahnaf. Yaitu artinya tanda munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, bila ia berjanji mengingkari, dan bila beramanah ia berkhianat. Hadis Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fatih. 3. Kufur. Kufur merupakan kata kerja lampau atau fi'il madhi yang secara bahasa berarti menutupi. Sedangkan kata kafir merupakan bentuk kata benda pelaku atau isim fa'il yang terbentuk dari kata farah yang berarti menutupi. Penyebab terjadinya kekafiran diantaranya yaitu faktor internal. 1. Kepicikan dan kebodohan. 2. Kesombongan dan keangkuhan. 3. Keputusasaan dalam hidup. 4. Kesuksesan dan kesenangan dunia. 3. Faktor eksternal. Faktor lingkungan lahir dalam keluarga muslim merupakan pemberian Allah di luar kehendaknya manusia. Jika selanjutnya menjadi muslim juga merupakan hidayah di luar ikhtiar manusia. Hal ini bisa terjadi berubah sebaliknya karena faktor pendidikan, dakwah. Murtad. Kata murtad ini berasal dari kata irtadda. Menurut Wasan, ifta'ala berasal dari kata ridda yang artinya berkata ridda, dan itu dua-duanya berarti kembali kepada jalan dari mana
orang datang semula. Tetapi kata rida khusus digunakan dalam arti kembali pada kekafiran, sedangkan kata irtidat digunakan dalam arti itu tapi juga digunakan untuk arti yang lain. Dari orang yang kembali dari Islam pada kekafiran disebut murtad. Kurafat secara bahasa berarti takhayul, dongeng atau legenda, sedangkan khurafi adalah hal yang berkenaan dengan takhayul atau dongeng. Khurafat ialah semua cerita sama ada rekan atau khayalan, ajaran pantang larang, adat istiadat, ramalan pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Perkenalkan, nama saya Syawarudin, NIM 90500121076. 6. Tahayul. Secara bahasa berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal yang baik dalam keadaan sadar atau sedang bermimpi. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul, yaitu satu, kekuatan ingat yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenis seperti pandangan, pendengaran, pancaroba, penciuman. Setelah kehilangan sesuatu yang dapat diindra tersebut panca indra kita. 2. Kekuatan ingatan lainnya yang disadarkan pada gambar indrawi, kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi atau hal yang di luar kebiasaan, kemustahilan, seperti kisah yang sering satu malam Nyai Roro Kidul dari cerita-cerita khurafat lainnya. Kami tidak menyebabkan mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. 7. Munafik. Munafik merupakan apabila berjanji mengingkari, apabila berkata dusta, dan apabila dipercaya mengkhianati. Nabi bersabda, buatkanlah jaminan 6 hal kepadaku tentang dirimu, maka aku akan menjamin kamu masuk surga, yaitu jujurlah bila kamu berkata, tepatilah bila kamu berjanji, tunaikanlah bila kamu dipercaya, peliharakanlah kemaluanmu, penjamankanlah matamu, dan jagalah kedua tanganmu. 8. Bid'ah. Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa, bid'ah adalah diambil dari kata bidah, yaitu al-iktira, mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya, seperti yang termasuk dalam kitab Syahih Muslim bin Syarah Imam Nawawi dijelaskan sebagai berikut. Dan yang dimaksud bid'ah, berkata ahli bahasa, dia ialah segala sesuatu amalan tanpa contoh yang terlebih dahulu.